Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa tayyaba asrar al-qasidina bi thanaihi fid din wa faq wa saqa arbaba muamalatihi min ladidi munajatihi syaraban adbal madhab فأقبلوا بطلب مرامه على أقدام السماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة السباق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى موردها وراق نرجو بها النجاة من نار شديدة الأخراق وأن يكون بها علينا قرب السياق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق الذي أسري به على البراق حتى زاوج سبع اتباق أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umum kepada seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan meninggalkan kita dengan habisnya segala dosa-dosa kita, dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, namun dosa kita justru malah semakin banyak. Dosa kita tidak terampuni, ibadah kita tak lebih baik, akhlak kita tak lebih baik dan berubah menjadi lebih baik. Lisan kita masih mencela, menggibah, menebar kebencian. Jamaah yang berbahagia, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, bagaimana bisa seorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika berpisah dengan Ramadan, sedangkan dia tidak tahu apakah masih ada sisa umur untuk berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Hati orang-orang yang bertakwa mencintai bulan Ramadan bersedih karena pedihnya berpisah dengannya bulan Ramadan. Wahai bulan Ramadan, mendekatlah, berderai air mata para pecintamu, terpecah hati mereka karena perihnya berpisah denganmu, ya syahrul Ramadan. Semoga perpisahan ini mampu memadamkan api kerinduan yang membakar. Semoga masa bertaubat, berhenti dari segala berbuat dosa, mampu memperbaiki puasa yang ada bocornya, mampu merubah akhlak kita menjadi akhlak yang muttaqin. Semoga tawanan dosa-dosa bisa terlepaskan. Semoga orang-orang yang seharusnya masuk neraka bisa terbebaskan. Dan semoga rahmat Allah bagi pelaku maksiat akan menjadi hidayah dan inayah untuknya. Jamaah rahimahullah, hikmah pendidikan Ramadan begitu banyak disebutkan baik dalam hadis ataupun dalam kitab-kitab. Saya akan mengambil beberapa hikmah daripada madrasah ataupun pendidikan Ramadan yang bisa kita ambil hikmah,
yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang paling bertakwa adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Takwa adalah beramal dengan mentaati Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, dengan berharap pahala dari Allah, dan meninggalkan seluruh maksiat, seluruh dosa berdasarkan cahaya Allah, dalam keadaan takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika usia kita telah mencapai 40, 50, 60, 70, atau bahkan menjelang kematian, berakhirnya bulan Ramadan ini salat kita tidak berubah menjadi lebih baik, ibadah kita tidak berubah menjadi lebih baik, Al-Quran gak pernah dibaca kembali, amal-amal saleh gak pernah kita kerjakan, masih suka bermaksiat, maka cahaya Allah belumlah masuk ke dalam diri dan hati kita. Maka kebaikan-kebaikan daripada madrasah Ramadan ini belum masuk ke dalam diri kita. Kita belum termasuk ke dalam golongan yang muttaqin, atau bahkan masih jauh dalam golongan orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Berbekalah, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa yang membuat amal kita tidak sia-sia. Takwa menjadikan amal pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu mulianya orang yang beribadah, salah satunya adalah ibadah saum, agar menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang kedua dari pendidikan Ramadan ini adalah agar kita menjadi ahlul Quran. Rasulullah SAW menyebut bahwa keluarga Allah memiliki keluarga. Siapa keluarga Allah? Adalah ahlul Quran, yaitu mereka yang hidupnya selalu bersama Al-Quran, menghafalnya, membacanya, mempelajarinya, menjaganya, menegakkan hukum-hukum daripada isi dalam kandungan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, mengajarkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun." Al-Quran adalah sebuah kitab yang sangat besar keberkahannya, yang kami turunkan kepada manusia. Wahai manusia, ikutilah Al-Quran dan taatilah supaya kalian mendapatkan rahmat. Mari kita terus baca Al-Quran, bukan hanya bulan Ramadan, tapi Syawal, 11 bulan yang lainnya. Pelajari Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai cahaya, nur, sebagai pedoman kehidupan, sebagai pegangan agar kita selamat di dunia maupun di akhirat, dan agar kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah ahlul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, hikmah daripada pendidikan Ramadan itu agar kita menjadi ahlus shadaqah, yang cinta akan berbagi, peduli sosial. Beli semua masalah dengan sedekah, sembuhkan penyakit dengan sedekah, kayakan diri kita dengan sedekah. Bahkan sedekah ini merupakan penolak bagi ribuan ratusan bencana. Hadirin yang berbahagia, pendidikan daripada Ramadan ini adalah agar kita membuang jauh-jauh sifat kikir, sifat bakhil, sifat pelit, tidak peduli terhadap tetangga, sesama yang lainnya, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah. Maka sesungguhnya ketika orang yang tadinya bakhil menjadi baik dan gemar bersedekah, itu adalah termasuk ke dalam golongan yang berhasil dalam pendidikan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa harus sedekah? Karena sedekah identik dengan pemurah dan suka memberi. Pada hari kiamat
Orang yang suka bersedekah ini termasuk ke dalam golongan orang yang tenang, nyaman, bahagia, mendapatkan naungan. Bahkan ketika ditanya siapa dia, yaitu ahlu sedekah, dijamin masuk surga melalui pintu yang bernama babus sedekah. Ada yang namanya pintu bab sedekah atau pintu sedekah. Maka sedekah baik seberat zarah, 1.000 rupiah, bersedekah beras, pakaian, ilmu dan lain sebagainya, itu akan kembali kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, hikmah dari pendidikan Ramadan ini adalah agar kita menjadi ahli qiyamul lail. Bukan hanya dilakukan Ramadan saja. Kita mungkin Ramadan ada yang qiyamul lail, ada yang mungkin tarawih, ya. Akan tetapi kita lakukan, kita tanamkan di bulan-bulan yang lainnya, di malam-malam yang lainnya. Kita mengajarkan tarawih, tadarus Al-Quran itu kita amalkan qiyamul lail di malam-malam selain daripada bulan Ramadan. Tahajud, witir, hajat, taubat, serta amalan-amalan yang lainnya seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Mari kita bangun kebiasaan qiyamul lail ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi keberhasilannya akan kita lihat di malam-malam Syawal, di malam-malam bulan lainnya. Dan yang terakhir, hikmah daripada pendidikan Ramadan ini adalah agar kita mampu menjadi ahlul arham, manusia yang mampu menjaga kasih sayang, bersilaturahim, dan terutama adalah memaafkan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memaafkan adalah perkara yang mulia walaupun kita dalam posisi yang benar. Maafkanlah orang yang pernah menyakiti kita. Maafkanlah orang yang pernah menyakiti hati kita. Maafkanlah orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Maafkanlah kesalahan mereka yang pernah berbuat salah kepada kita, sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah menjadi pemaaf, berhentilah menjadi pembenci, berhentilah menyalahkan dan mencela orang lain, sudahilah menjadi pencela. Mari memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik, bersihkan hati, bersihkan diri. Itu adalah hasil daripada pendidikan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. وهو الغني الحميد المبدع المعيد العرش المجيد وعلى كل شيء شهيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الإسلام والتوحيد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى عز وجل في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد حبيبك خير خلق صاحب الوجه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والصلاة قائمة.